Salah satu surat yang terkandung di dalam Al-Quran ini ternyata memiliki berbagai macam rahasia yang terkandung di dalamnya. Baik itu berupa hikmah maupun pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Nah, penasaran kan kira-kira hikmah dan pelajaran lain apakah yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi? Berikut penjelasannya hanya di Islam Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di hari ini kita semuanya berharap mudah-mudahan kita bisa ngamalin surat Al-Kahfi. Dapat keberkahan daripada bacaan Al-Quran. Fihi hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Inilah sifat Al-Quran yang sesungguhnya. Memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Nah, apa sih keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi? Dikatakan dan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man qara'a suratal kahf adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Makna cahaya ini apa ya? Pasti kita bertanya-tanya nih, makna cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan apa? Ada dua. Yang pertama adalah nurul hidayah, cahaya hidayah. Bagaimana cahaya hidayah? Cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati kita. Makin gemar ibadah. Yang laki-laki makin gemar ke masjid. Terus lagi yang wanita makin gemar menjaga wudu. Dan subhanallah Allah berikan kita berbagai macam rasa semangat ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita ceritakan tadi tentang Raja Dzulkarnain. Inna makanna lahu fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan. Wa ataina min kulli syai'in sababa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya segala macam jalan, segala macam urusan yang mudah. Tapi apa? Tapi subhanallah Raja Dzulkarnain tetap tawadhu. Ketika ia berhasil membangun daripada mega proyek, yaitu dinding yang sangat kokoh untuk membendung daripada makhluk Allah, yaitu Ya'jud wa Ma'jud, dia bilang apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa tawadhu juga yang termasuk di dalam cahaya hidayah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah nurul jaza. Yang kedua adalah cahaya yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ganjaran kita di akhirat. Mudah-mudahan kuburan kita bercahaya. Kita semuanya bakal kembali kepada Allah. Mudah-mudahan alam kubur kita bercahaya. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya. Dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dalam keadaan bercahaya. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya. Dikumpulkan di telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bercahaya. Amin Allahumma. Amin. Dan di surga, mudah-mudahan kita semuanya jadi penghuni surga. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita juga ke surga, wajah-wajah kita dalam keadaan bercahaya. Amin Allahumma. Amin. Nah, inilah mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya-cahaya yang mana pentingnya kita selalu untuk selalu mengamalkan daripada surat Al-Kahfi.
Allah. Bib ini Bib yang paling ditakutin Bib. Kita semua kan nggak tahu nih hidup kita nanti naik turunnya seperti apa. Tapi kan satu yang pasti kita bakal mati nih, bakal meninggal. Nah di dalam 1x2 kuburan kita itu boleh berarti kita saat baca surat Al-Kahfi ini berharap ya Bib ya Allah semoga terang gitu. Boleh ya Bib ya, berharap itu ya Bib. Jazakallah khair, terima kasih banyak Bib. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak, Masya Allah. Jamaah, Yeay. merinding gak Bu rasanya Bu? Banget. Langsung pengen cepat-cepat buka Al-Quran, baca surat Al-Kahfi kan? Biar terang insya Allah hidup kita lahir batin dunia akhirat ya Bu. Amin insya Allah. Nah sekarang langsung aja yuk. Kita akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah yang mau nanya. Kira-kira siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan. Yang mana ya? Coba yang mana ya? Oke di sebelah kiri deh. Oke Ibu silahkan pertanyaannya apa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Al Barokah Garut. Saya mau bertanya Ustadz. Emang benar ada hubungannya antara surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Apa itu hubungannya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget Ustazah Lulung, boleh kesini dong. Apa sih hubungannya? Karena memang benar katanya kalau kita hafal di 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir katanya kita bebas dari fitnah Dajjal. Itu hubungannya apa sih Ustazah? Mohon tausiahnya. Astagfirullahaladzim, kita kalau ngomongin Dajjal kita ngeri. Ngeri Kak Caca, Masya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Dajjal ya. Amin. Pemirsa Islam Tina dirahmati Allah, juga jamaah yang disayang Allah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin surat Al-Kahfi, sudah dinyatakan oleh guru-guru kita tadi bahwa ada cahaya, ada nurul hidayah, ya, ada namanya hidayah dari Allah itu Quran dan hadis, pengetahuan dan sebagainya. Dan ada satu lagi bahwasannya dengan Al-Kahfi ini kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hubungannya apa sih? Apa coba hubungannya? Al-Kahfi goa, terus Dajjal. Nah mau tahu aja apa mau tahu banget? Makanya ngajilah di Islam itu indah. Amin ya robbal alamin. Jadi Dajjal itu kan artinya yugotiul haq bil batil. Mengemas yang namanya suatu kebatilan karena dikemasnya jadi bagus, jadi seolah itu benar. Dalam surat Al-Kahfi banyak ayat-ayat menyatakan adalah annahum ya. Yusinuna annahum sabuna annahum yusinuna sun'a. Bahwasanya mereka mengira mereka udah berbuat baik padahal ternyata nggak ada perbuatan baiknya. Zaman hari gini nih kadang-kadang nih kita merasa kita udah baik. Sholat kita udah banyak, ngaji kita udah banyak. Ternyata di mata Allah nggak diterima semua amalnya. Itu namanya fitnah. Mau Bu kita udah capek-capek ngaji, sholat, tutup aurat ternyata nggak diterima sama Allah. Nauzubillahimin. Nah, alhamdulillah dengan iman inilah kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan salah satu yang kita baca adalah surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Dajjal. Hubungannya apa tadi? Dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Berarti apa? Nabi yang ngasih tahu kita. Masa kita kagak percaya sama Nabi? Masa kita gak beriman sama Nabi? Kita baca yang namanya istilah bahasanya di dalam sosial media misalnya kalimat-kalimat itu kita kadang suka cepat percaya. Masa sama Quran gak percaya? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi kalau kata Nabi, bacalah 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir akan terhindar dari fitnah Dajjal. Insya Allah bukan cuma baca, tadi guru kita mengatakan amalkan, pelajari isinya. Kenapa isinya? Karena banyak orang merasa amalnya udah banyak tapi habitat amaluhum, putus amalnya. Karena apa ya, amal banyak tapi musyriknya jalan. Ibu-ibu nih, kita ingetin lagi nih kita nih mak-mak nih ya kadang-kadang ngajinya kan PKK. Pengajian ke sono ke sini. Tapi kalau ada foto musyriknya keluar. Kak Caca yuk kita foto Kak. Jangan bertiga yang tengah mati. Terus kalau yang tengah aku bagaimana? Aku yang mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Jadi bukan gara-gara moto terus kita mati. Hello pemirsa, itu juga namanya fitnah Dajjal. Kenapa? Kita tuh ngomong tanpa berdasarkan ilmu. Nauzubillahimin. Nah jadi yang pertama pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kecintaan kita ya. Pertama kalau mau terhindar dari fitnah Dajjal, bacalah surat Al-Kahfi. Yang kedua, bacalah doa sebelum salam. Ya kan, yang dinyatakan dalam doa-doa kita ketika kita sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang ketiga, kalau bisa
Ya nggak apal nih Al-Kahfi panjang banget. Nggak apal nih doa sebelum salam. Ya udah tinggal di Mekah sama Madinah. Tinggal sana Bu. Jadi kalau ibu umroh jangan balik-balik. Kenapa emang? Enggak kita takut kena fitnah Dajjal. Nah karena kita orangnya kagak tinggal di sana, tinggal di Indonesia nih ya. Jadi kita kudu banyak-banyak baca Al-Kahfi, banyak-banyak doa sebelum Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. Kenapa disebut masih Dajjal? Al-Masih artinya yang berkeliaran. Jadi itu Dajjal tuh berkeliaran kemana-mana. Terutama perempuan yang lebih cepat untuk ketipu dengan Dajjal. Nauzubillahimin. Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga besar kita. Terutama jagalah sholat. Tadi guru kita mengatakan jagalah sholat insya Allah. Amin. Jadi ngeri banget gitu Jadi loh. gitu ternyata dengan kita baca surat Al-Kahfi insya Allah kan cahaya kita nih, cahaya hidayah yang tadi Cahaya Habib hidayah. bilang. Dan juga cahaya dalam alam kubur insya Allah jadi terang. Ya kan? Terang. Nah dengan kita punya dapat cahaya hidayah itu insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi ternyata begitu logikanya Nah, ya. itu dia. Dajjal di sini ketika kita masih hidup. Masih hidup Walaupun nih. kita sudah wafat. Ah. Nauzubillah jangan sampai ya Kak Caca ya. Amin, jangan Ngeri sampai gitu. insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Amin, ya Allah Allah, Subhanahu wa taala. amin, ya Amin ya Allah ya Rabbal Tuhanku. alamin. Jangan heran, terima kasih banyak Sama-sama. Ustazah. Jamaah. Nih jangan kemana-mana ya karena setelah ini masih akan ada tausiah super menarik dari para narasumber kita. Dan juga akan ada amalan dan juga doa mustajab nih yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi diambil bolpennya, catatannya, bukunya sekarang diambil buat bikin catatan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.